Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelenggarakan perkuliahan tema-tema filsafat Islam hingga saat ini. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah tema penting setelah Tuhan, yaitu alam. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di sini, yaitu satu, apakah alam dicipta melalui kehendak Tuhan atau sebuah keniscayaan logis? Kedua, apakah alam itu abadi atau dicipta dalam waktu? Tiga, apakah alam diatur secara langsung oleh Tuhan atau melalui sebab sekunder? Dan yang terakhir, apakah alam berkembang secara evolutif atau fix? Nah, keempat pertanyaan inilah yang akan menjadi tema pembicaraan kita pada saat ini. Ya, sebelum masuk kita perlu mengungkapkan sedikit bahwa ini adalah kuliah filsafat dan apa yang saya akan sampaikan adalah apa yang menjadi perbincangan ya di tengah-tengah para filosof muslim. Ya, kalau kelihatan agak sedikit aneh, ya itulah filsafat ya. Jadi seperti pada diskusi kita tentang Tuhan, bahwa Tuhan yang para filosof pahami itu bukan yang personal sebagaimana kita pahami, tetapi yang impersonal. Ya. Dan demikian juga dalam konsep penciptaan ini mungkin mereka mempunyai sedikit perbedaan ya, bagaimana mendeskripsikan alam ini. Tetapi disitulah justru kita mendapatkan tambahan ilmu ya. Kalau tidak ya nanti ilmu kita segitu-segitu saja ya. Oke, marilah kita mulai dengan yang pertama, apakah alam dicipta melalui kehendak Tuhan atau sebuah keniscayaan? Ya, pada umumnya kita akan mengatakan bahwa alam ini dicipta oleh Tuhan melalui kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah berfirman, Allah akan menciptakan alam sesuai dengan kehendaknya ya. Jadi apabila Allah berkehendak menciptakan, maka cukuplah bagi dia untuk mengatakan kun fayakun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi selalu ada aroda ya, atau irodah itu terlibat di dalam setiap penciptaan. Oleh karena itu bagi kita ya menjawab pertanyaan apakah alam dicipta melalui kehendak Tuhan ya sepertinya positif ya, artinya ya betul, alam dicipta melalui kehendak Tuhan ya. Bahkan bukan hanya penciptaan saja, banyak hal yang kemudian bergantung kepada kehendak Allah ya. Nah, tetapi dalam filsafat itu dalam filsafat Islam ada diskusi yang sebenarnya menarik ya, antara Al-Ghazali yang menyerang Tuhan dengan yang menyerang para filosof maksud saya, dan kemudian Ibn Rus yang membela para filosof dari serangan Al-Ghazali ya. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa para filosof sudah melenceng dari ajaran Islam dalam beberapa hal ya. Ya, antara lain adalah soal keabadian ya. Dan dalam diskusi tersebut kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa alam ini mesti dicipta melalui kehendak Tuhan ya kan, sesuai dengan banyaknya ayat Quran yang
beliau kutip, ya. Tetapi menurut para filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, nampaknya mengatakan bahwa alam dicipta melalui kehendak Tuhan itu menimbulkan problem, ya, menimbulkan problem secara filosofis, ya, dan ini dibahas dalam tahafut oleh Ibnu Rushd. Bagaimana menjadi problem? Karena kalau alam dicipta melalui kehendak Tuhan, maka pertanyaannya adalah sejak kapan Allah menghendaki penciptaan alam itu? Ya. Nah, sejak azalika artinya sejak masa yang dahulu, yang abadi, atau kehendak itu muncul setelah beberapa masa, ya, di satu masa Allah berkehendak padahal sebelumnya tidak ada kehendak. Nah, itu dua kemungkinan, ya. Jadi Allah menghendaki penciptaan alam sejak azali, atau kemudian tadinya tidak ada kehendak untuk menciptakan alam, tapi kemudian Allah menciptakannya pada suatu masa. Nah, menurut Ibnu Rushd, kedua-duanya ini akan menimbulkan problem sebenarnya, ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau alam dicipta melalui kehendak Tuhan sejak azali, maka konsekuensinya adalah alam harus ada sejak azali, ya. Kenapa? Karena kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada alasan Allah untuk menunda-nunda penciptaannya. Ya, jadi kalau alam dikehendaki oleh Allah untuk dicipta pada masa yang abadi, azali, ya, maka itu berarti alam harus ada sejak azali. Dan ini justru yang dikritik oleh para teolog termasuk Al-Ghazali. Karena apa? Karena menurut Ibnu Rushd, ya, tidak mungkin Allah menangguhkan karena tidak ada alasan menangguhkan. Kalau kita menangguhkan kehendak kita itu karena kita punya banyak keterbatasan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya, sejak saat itu harus terrealisasi kehendaknya itu. Jadi kalau Allah menghendaki penciptaan alam sejak dulu, maka alam harus ada juga sejak dulu. Begitu, ya, maksudnya. Tapi ini kan ditolak karena itu akan mengakibatkan pandangan bahwa alam itu abadi, dan itulah yang sebenarnya dikritik oleh Al-Ghazali. Nah, kemudian mungkin yang kedua adalah bahwa Allah tadinya tidak berkehendak menciptakan alam, tapi pada suatu waktu, di satu saat, Allah tiba-tiba muncul kehendaknya untuk menciptakan alam, maka kemudian diciptakannya alam, ya. Nah, ini menurut Ibnu Rushd juga sepertinya tidak mungkin, ya. Karena apa? Karena suatu perubahan dalam diri Tuhan itu menghendaki sebuah sufficient reason-nya atau murajah, sesuatu yang mempengaruhi Allah mesti dari luar, bukan dari dirinya. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang apapun selain Tuhan pada saat sebelum penciptaan. Jadi itu pun akan menimbulkan sebuah problem menurut Ibnu Rushd. Jadi mengatakan bahwa Tuhan menghendaki penciptaan alam itu akan menimbulkan problem secara filosofis, ya, secara filosofis. Jadi kalau memang kehendaknya sejak dulu, maka alam harus ada sejak dulu. Dan kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kehendaknya sejak dulu, tapi kemudian direalisasikannya kemudian, maka kata Ibnu Rushd itu akan ada timbul pertanyaan besar. Mengapa ditangguhkan? Ya kan? Padahal tidak ada rintangan bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Nah, itulah sebabnya maka para filosof menurut Ibnu Rushd kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa alam dicipta melalui keniscayaan logis. Artinya gini, tidak dengan kehendak Allah menciptakan alam, tetapi merupakan sebuah keniscayaan. Jadi
Tuhan dipandang sebagai akil, sebagai yang super intelek ya, dan pekerjaan sebagai akil, orang yang berpikir itu adalah berpikir ya. Jadi pekerjaan utama dari akil adalah berpikir, dan setiap kegiatan berpikir itu mesti mengeluarkan sesuatu. Ingat ya teori emanasi bahwa menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina, Allah berpikir maka dari pikiran itu muncullah akal pertama, dan ketika akal pertama berpikir muncullah akal kedua, dan ketika akal kedua berpikir muncullah akal ketiga, dan seterusnya sampai akal ke-10. Jadi itu seperti matahari dan sinarnya ya. Jadi begitu ada matahari mesti ada cahayanya. Apakah itu kehendak matahari atau tidak, itulah sebuah keniscayaan logis gitu ya. Nah jadi di situ diskusi yang berlangsung antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus ya. Nah itu kira-kira menjawab pertanyaan apakah alam dicipta melalui kehendak Tuhan atau sebuah keniscayaan logis ya. Lagi-lagi di sini kita bicara tentang penciptaan yang tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi itulah para filosof ya. Jadi penciptaan melalui kehendak menurut para teolog, dan penciptaan melalui keniscayaan logis menurut para filosof. Oke. Mari kita beranjak ke pertanyaan kedua ya. Apakah alam itu abadi atau dicipta dalam waktu? Nah, menurut Al-Ghazali, bahwa orang yang mengatakan alam itu abadi itu akan terjerumus ke dalam kekafiran ya, termasuk para filosof ya. Karena apa? Karena kalau alam itu abadi dan Tuhan itu abadi ya, maka bagaimana kita menentukan yang mana yang pencipta dan mana yang dicipta? Nah itu masalahnya ya. Kalau Tuhan dulu kemudian alam kemudian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah lah, Tuhan lah yang menjadi pencipta. Tapi kalau sama-sama ada, nah maka bagaimana mungkin untuk menentukan mana pencipta dan mana alam? Jangan-jangan alam adalah pencipta Tuhan dan Tuhan adalah ciptaan alam. Nah itulah yang menjadi soalan ya. Nah dalam hal ini kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan abadi ya. Kalau menurut saya ya, yang abadi menurut para filosof itu bukan alam yang fisik yang nyata ini ya, tetapi alam sebagai mungkin wujud, alam sebagai entitas potensial ya, sebagai sesuatu yang mungkin gitu. Jadi kemungkinan alam untuk dicipta itu sudah ada sejak azali. Artinya bukan dari mustahil kemudian menjadi mungkin, atau dari wajib menjadi mungkin, tapi alam pada dirinya sejak dulu itu memang adalah mungkin wujud. Jadi wujud yang mungkin untuk diciptakan, tetapi tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Nah itulah alam yang dianggap abadi ya. Jadi masih berupa material ya, tapi bukan materi dalam arti itu ya, materi dalam arti potensi. Jadi potensi alam untuk sudah ada sejak dulu, itulah yang abadi. Tapi para filosof juga mengakui bahwa kalau alam sudah menjadi seperti sekarang berupa dunia fisik, itu dunia fisik itu mesti tunduk kepada hukum generasi dan korupsi, artinya kejadian dan kehancuran. Jadi nggak mungkin ya, misalnya Al-Kindi juga mengatakan bahwa alam akan ada akhirnya, dan juga Ikhwanul Sofa juga mengatakan seperti itu. Alam itu seperti manusia, dan seperti manusia dia punya jiwa alam itu akan pulang kembali suatu saat kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan kiamat. Jadi menurut saya yang abadi itu bukan yang real, yang fisik ini ya. Nah, adapun menjawab keberatan dari Al-Ghazali bahwa kalau alam abadi dan Tuhan abadi, maka sulit untuk menentukan mana yang pencipta dan mana yang dicipta, karena menurut Al-Ghazali penciptaan itu harus mengandaikan adanya taqaddum itu keadaan lebih dulu ya dari pencipta daripada penciptaannya ya. Nah dalam hal ini Ibnu Rus kemudian memberikan
contoh ya, bahwa taqaddum atau keadaan lebih dulu dari sebab terhadap akibat itu tidak mesti dalam arti temporer ya, bisa dalam arti taqaddum mantiqi ya, jadi lebih dahulu secara logik ya, tapi bukan berarti secara temporal. Contoh yang diberikan adalah matahari misalnya ya. Begitu ada matahari mesti ada sinarnya. Tidak pernah ada matahari nggak ada punya sinar ya. Begitu matahari ada, sinar mesti ada. Nah, sekarang berarti secara temporal matahari dan sinarnya itu ada bersamaan. Nah, tetapi apakah dari situ tidak bisa dimengerti mana yang sebab, mana yang akibat? Kata Ibnu Rus bisa. Kita akan mengatakan bahwa matahari itu adalah sebab, sedangkan alam itulah akibat. Walaupun mereka sama-sama ada. Sebagai sebab matahari tidak tergantung kepada sinarnya, tetapi sebagai akibat sinar mesti tergantung kepada matahari. Jadi di sini ada prioritas logical ya, bukan prioritas temporal. Jadi taqaddum atau prioritas pencipta itu tidak mesti dalam arti waktu ya, tapi bisa dalam arti logis. Jadi dengan kasus matahari kita bisa menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat dengan sifat-sifatnya yang seperti tadi ya, bahwa matahari adalah sebab karena dia tidak tergantung kepada sinarnya, sedangkan sinar adalah akibat dan tergantung sangat kepada keberadaan matahari. Nah, itu yang diskusi yang terjadi di kalangan para filosof antara Al-Ghazali dan Ibn Rus. Nah, kita langsung saja kepada pertanyaan yang ketiga, apakah alam diatur secara langsung oleh Tuhan atau melalui sebab sekunder? Ya. Nah, dalam hal ini para teolog berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa alam itu diatur langsung oleh Allah. Ya, jadi tidak melalui sebab sekunder seperti misalnya yang diajukan oleh Mu'tazilah, yaitu sunatullah atau hukum alam. Ya, jadi Allah lah yang menjadi agen langsung, pelaku langsung dari setiap kejadian alam, dan itu disebut okasionalisme ya, yang diciptakan oleh kaum Asy'ariyah ya, Asy'ari dan Al-Baqillani, dan juga disetujui oleh Al-Ghazali. Menurut teori atom, bahwa alam terdiri dari atom-atom, dan atom-atom itu tidak bertahan kecuali 1-2 saat, 1-2 detik ya. Jadi dalam 1-2 detik alam akan hancur karena atomnya akan hancur, kecuali bahwa Allah menciptakan atom-atom yang baru ya. Oleh karena itu maka nampaknya Allah tuh sibuk sekali ya menciptakan atom-atom baru daripada atom-atom yang bertahan hanya 1-2 detik. Oleh karena itu penciptaan itu sebenarnya berkelanjutan ya, ada continuous creation menurut Asy'ari. Dan oleh karena itu maka bisa dibayangkan ketergantungan alam kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan berhenti menciptakan atom baru, tamatlah sudah alam semesta. Jadi tidak perlu dihancurkan, dia akan hancur sendiri. Dan dengan demikian Allah ditarik betul-betul dekat kepada alam, dan semua yang terjadi adalah merupakan tindakan langsung daripada Tuhan. Apakah itu bencana, atau apakah itu bahagia, ya kan? Itu semuanya tergantung kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa ini adalah sebagai reaksi ya dari Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, terhadap ajaran Mu'tazilah yang menurut beliau terlalu mengesampingkan kekuasaan Allah. Karena bagi Mu'tazilah alam itu diatur melalui hukum alam atau sunatullah, yang itu bahkan Allah tidak bisa mengubahnya ya. Sesuai dengan ayat mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan terjadi perubahan apapun dalam sunatullah. Nah, ini menurut Asy'ari berbahaya karena Tuhan dijauhkan daripada peristiwa alam, termasuk terhadap diri manusia. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa alam memang diatur langsung oleh Tuhan ya, tidak melalui perantara apapun.
Bahkan bukan hanya alam saja, bahwa manusia juga hampir-hampir ya. Dalam kalam Asy'ari itu manusia itu juga mempunyai apa ya, kekuasaan yang sangat terbatas ya. Eh, Boleh berikhtiar ya atau memilih, tetapi yang menentukan itu adalah Tuhan. Jadi tidak tergambar bahwa manusia itu adalah pencipta dari tindakannya, dan karena itu bertanggung jawab penuh terhadap tindakannya. Nah, di pihak lain, Mu'tazilah misalnya mengatakan bahwa alam ini diatur melalui hukum alam ya, mungkin kausalitas atau mungkin hukum mekanik dan sebagainya. Dan itu Tuhan tidak lagi bisa intervensi. Jadi alam itu punya nature-nya sendiri. Jadi api misalnya itu memang punya nature membakar ya. Kemudian air ya mengalir, udara mengembang apa ya dan sebagainya ya. Jadi itu sudah diciptakan sejak dulu. Jadi dan itu berimplikasi pada manusia, bahwa manusia itu memang daya-dayanya diciptakan oleh Tuhan, tapi penggunaan daya itu adalah milik manusia. Jadi Mu'tazilah mengatakan bahwa apapun yang dilakukan manusia itu sebenarnya merupakan tindakan manusia, dan karena itu manusia harus bertanggung jawab terhadap tindakannya itu ya. Dan karena alam diatur melalui sebab sekunder, maka sebab sekunder menjadi sangat menonjol sekali ya. Para filosof pada umumnya juga mendukung ini ya, bahwa alam itu diatur oleh hukum kausalitas ya, yang tidak bisa dirubah. Tapi para pengikut Asy'ari termasuk Al-Ghazali melihat ini bahaya nih, kalau dibiarkan nanti bisa sekuler nih, bisa mungkin di barat itu yang disebut deisme ya, percaya bahwa Allah itu adalah pencipta, tetapi setelah dicipta tidak ada campur tangan, alam independen, dan Tuhan bilang goodbye kepada kita ya. Maka secara filosofis Al-Ghazali menolak keniscayaan hukum kausalitas sebab akibat ya. Jadi menurut beliau bahwa sebenarnya hukum kausalitas itu tidak real ya. Kalau misalnya menggunakan teori atom ya, kalau atom yang dipukul saat ini itu mungkin berbeda lagi dengan atom yang bengkak setelah dipukul. Nah, kalau kita kan mengatakan bahwa karena dipukul maka dia bengkak. Jadi atom yang dipukul dengan atom yang bengkak itu adalah atom yang sama. Tapi kan dalam teori okasionalisme, dalam teori atom Asy'ari, atom itu hanya bertahan 1-2 detik. Jadi karena itu maka atom yang dipukul dengan atom yang bengkak itu akan berbeda. Dan ini Al-Ghazali lakukan untuk memungkinkan terjadinya mukjizat ya. Karena mukjizat itu dianggap sebagai khariqul adat, jadi keluar daripada kebiasaan. Dan dalam buku Tahaffudzul Falasifah beliau menunjukkan kemungkinan mukjizat berubahnya tongkat menjadi ular dan ular menjadi tongkat. Jadi menurut keterangan beliau bahwa sebenarnya atom tongkat ya biasanya diciptakan menggantikan atom yang lama dari tongkat dengan atom tongkat sendiri. Jadi Allah menciptakan tongkat atom yang kira-kira sama dengan atom tongkat yang ada sebelumnya. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka atom tongkat yang bertahan hanya 1-2 detik itu diganti dengan atom ular. Jadi maka yang terjadi adalah bahwa tongkat itu menjadi ular. Itu yang terjadi pada mukjizatnya Nabi Musa. Jadi mukjizat Nabi Musa itu ya bisa masuk akal ya. Bisa terjadi karena apa? Karena melalui teori atom itu Allah bisa saja mengganti atom tongkat menjadi bukan hanya ular, ya, bisa singa, bisa biawak, bisa apa saja gitu. Dan demikian juga ketika Allah berkehendak misalnya menjadikan kembali ular itu sebuah tongkat, maka atom-atom ular itu diganti dengan atom tongkat. Maka terjadilah kebalikannya, ular menjadi tongkat. Jadi motivasi Al-Ghazali dalam mengkritik para filosof itu adalah
motivasi agama ya. Jadi untuk memperkuat keyakinan agama misalnya terhadap kemungkinan mukjizat. Dia juga menolak misalnya ada nature ya, ada kekuatan alamiah dari misalnya dari api ya yang selalu membakar, jadi tidak bisa dirubah. Nah, tetapi dalam kenyataannya dalam Al-Quran misalnya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Karena apa? Karena api tidak punya nature-nya sendiri ya. Jadi kalau api membakar itu karena Allah mengizinkannya. Kalau Allah tidak mengizinkannya, maka api tidak akan membakar, seperti dalam kasus Nabi Ibrahim. Jadi itulah motif daripada Al-Ghazali dalam mengkritik para filosof, terutama dalam mengkritik keniscayaan hukum kausalitas. Dan penolakan terhadap hukum kausalitas ini berdampak besar ya. Bahkan Jalaluddin Rumi ya, yang juga hidup ya satu abad setelah Al-Ghazali, dia juga percaya bahwa sebenarnya kausalitas itu ilusi ya. Jadi seperti memutar puntung rokok di waktu malam, maka akan ada satu bayangan ya, tali gitu yang panjang yang bersinambung, walaupun kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak terjadi ya. Titik-titik yang terpisah yang karena digerakkan dengan cepat maka akan menimbulkan ilusi adanya sebuah rangkaian yang panjang, padahal itu tidak. Dan terhadap Barat juga mungkin David Hume juga dia mengkritik keniscayaan kausalitas, dan terus diteruskan oleh Immanuel Kant yang juga menolak bukan hanya kausalitas tapi kategori-kategori yang lain sebagai ilusi ya, sebagai sebuah ilusi lah, seperti itu. Nah, maka demikianlah ya perdebatan yang ada antara para teolog dan filosof mengenai apakah alam itu diatur secara langsung oleh Tuhan atau melalui sebab sekunder ya. Nah, pada masa belakangan ya kita juga tahu bahwa sebenarnya hukum kausalitasnya Newton itu sudah dikritik oleh quantum physics. Nah, marilah kita beranjak ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah alam berkembang secara evolutif dan kreatif ataukah secara fix. Nah, kalau para ilmuwan Muslim melihat bahwa ya ada dua versinya. Ada yang mengatakan bahwa alam itu diatur secara fix, artinya sudah ditakdirkan Tuhan dari A sampai Z dan tidak akan ada perubahan yang berarti ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa alam dicipta melalui perkembangan yang gradual atau yang disebut dengan evolusi ya. Jadi di Barat sendiri sebenarnya ya, kalau kita mengikuti teorinya Newton yang diikuti oleh para ilmuwan setelahnya, mereka menganggap bahwa alam itu sudah diatur ya secara fix gitu, secara fix. Jadi tidak ada bahkan kemerdekaan bagi manusia. Manusia itu menurut Skinner misalnya itu tidak mempunyai kebebasan. Semuanya sudah diatur oleh hukum alam dan tidak bisa keluar dari situ. Ya, jadi bahkan manusia tidak punya kebebasan memilih yang real menurut mereka. Ya. Jadi tidak ada, semuanya diatur oleh hukum yang tetap yang tidak bisa berubah. Nah, di dalam Islam itu ada yang semacam itu, cuma bedanya adalah yang menentukan itu ya, yang menakdirkan itu Tuhan. Kalau para ilmuwan Barat yang menentukan itu hukum alam. Hukum alam telah membuat segala sesuatu, bahkan tingkah laku manusia juga diatur oleh hukum, sehingga misalnya DNA tertentu itu akan menimbulkan kecenderungan dan karakter manusia yang berbeda.
dari satu yang dengan yang lain. Nah, dalam Islam ada misalnya Jabariyah yang mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan dari A sampai Z dan kita tidak bisa menyimpang dari situ. Ya. Tetapi kita juga menyadari bahwa ada misalnya teori yang lebih fleksibel ya, misalnya teori atom, teori evolusi. Nah, teori evolusi ini menarik ya, sebenarnya sudah ada pada abad ke 10 ya, 11 dan seterusnya. Misalnya kita lihat jelas sekali itu adanya teori evolusi dalam Rosail Ikhwanusofa ya. Jadi risalah-risalah yang ditulis oleh Ikhwanusofa di mana mereka mengatakan bahwa perkembangan akhir dari dunia mineral itu akan disambung dengan perkembangan awal dari dunia tumbuhan, dan perkembangan akhir dunia tumbuhan akan disambung dengan perkembangan pertama pada dunia hewan, dan seterusnya. Perkembangan akhir dunia hewan akan disambung dengan kehadiran manusia, ya, seperti itu. Jadi sudah ada di dalam buku Al-Fawzul Asghar menurut Iqbal itu ada juga teori evolusi dari Miskawayh. Dan yang menarik adalah ada teori evolusi dari Jalaluddin Rumi, seorang sufi ya, seperti yang pernah saya jelaskan di berbagai video ya, diskusi kita tentang evolusi. Jadi menurut Jalaluddin Rumi, evolusi terjadi karena alam jatuh cinta pada Tuhan. Jadi ketika alam masih berupa potensi, dia melihat keindahan Tuhan, maka dari situ mulailah jatuh cinta. Maka cinta inilah yang menurut Jalaluddin Rumi menggerakkan alam semesta ya, langit berputar karena pesona gelombang cinta ya kan. Dia berputus asa seperti Zulaikha ketika berhasrat pada Yusuf. Kalau bukan karena cinta maka alam sudah mati sejak dulu. Tapi karena cinta maka dia terbang dan mencari seperti laron. Ya itu. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa kita pernah hidup dalam dunia mineral, kemudian mati, kemudian hidup dalam dunia tumbuhan, kemudian mati, hidup dalam dunia hewan, dan seterusnya. Dan bahkan ketika kita sudah mati sebagai manusia pun nanti akan diteruskan pada kehidupan yang lebih tinggi, mungkin dunia malaikat, dan terus menerus berkembang hingga pertemuan dengan Tuhan terjadi. Nah, kalau melihat teori ini, maka alam seperti mempunyai kebebasan ya, alam seperti mempunyai geraknya sendiri ya. Tapi gerak sendiri itu karena ditarik oleh Allah gitu. Jadi tidak seperti Allah yang menentukan gini, tidak. Tapi alam mempunyai ya, dengan jatuh cintanya alam kepada Tuhan, maka alam terbang dan mencari ya. Jadi seperti alam punya inisiatif untuk menyempurnakan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dan ini tentunya menarik. Jadi memang ada dua kelompok pemikir yang mengatakan bahwa alam itu diatur secara fix, baik melalui konsep takdir dalam dunia Islam ataupun melalui konsep natural law di Barat gitu. Nah, dengan demikian kita tidak bisa secara hitam putih mengatakan bahwa misalnya Islam hanya mendukung teori fix atau hanya mendukung teori yang evolusi dan sebagainya. Tidak, dua-duanya ada di dalam dunia Islam dan tidak pernah menjadi sebuah perdebatan yang sengit seperti terjadi di dunia Barat. Nah, demikianlah yang saya sampaikan, tapi sebelum itu saya akan simpulkan secara garis besarnya. Jadi pertanyaan terhadap apakah alam dicipta melalui kehendak Tuhan atau sebuah keniscayaan, nah ini dua-duanya ada. Kalau penciptaan melalui kehendak biasanya para teolog ya, termasuk Al-Ghazali yang mendukungnya, sedangkan teori keniscayaan logis umumnya adalah para filosof seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian apakah alam itu abadi atau dicipta dalam waktu? Ya, pertama kita harus mengatakan bahwa yang dimaksud alam abadi oleh para filosof adalah alam sebagai potensi, mungkin wujud, bukan sebagai yang aktual, wajibul wujud liqairihi ya. Para filosof percaya bahwa alam ketika sudah dicipta begini pasti mengalami kehancuran ya. Yang abadi itu adalah alam sebagai mungkin wujud, alam sebagai potensi. Jadi kalau udah hancur mungkin akan diciptakan lagi
seperti itu. Kemudian apakah alam diatur langsung oleh Tuhan atau melalui sebab sekunder? Ya ini antara teolog dengan filosof berbeda ya. Menurut kaum Asy'ari ya Tuhan mengatur secara langsung alam ini melalui teori atomnya itu ya. Sedangkan menurut Mu'tazilah dan para filosof, alam diatur melalui sebab sekunder yang disebut dengan hukum alam atau hukum alam. Nah, kemudian yang terakhir, apakah alam berkembang secara evolutif atau fix? Nah, ini juga ada dua pendapat yang mengatakan bahwa alam berkembang secara fix, artinya sudah diatur predetermined sebelumnya. Dan itu ada dua golongan, ada golongan religius, di mana sebagian pemikir muslim mengatakan bahwa alam sudah diatur sedemikian rupa tidak bisa menyimpang dari ketentuan Allah yang ditentukan sebelumnya, atau dari orang barat yang mengatakan bahwa alam dicipta memang secara fix dan tidak ada perubahan ya melalui hukum alam, jadi bukan melalui Tuhan ya. Nah, sedangkan yang lain adalah berpendapat bahwa alam itu mempunyai ya, karena menurut Ikhwanus Shafaa alam itu seperti manusia ya, punya jiwa, punya akal dan sebagainya. Oleh karena itu alam mempunyai sedikit kekuatan dan berproses secara kreatif dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.